Apakah kalian punya masalah dalam merawat akuarium air laut? Baru mulai aja masalah udah bejibun. Air keruh, ikan mati, koral lumer, kantong jebol nggak karu-karuan. Nah, gue punya tips yang bisa menyelamatkan akuarium beserta kantong kalian yang jebol karena beli ikan terus. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Hal pertama adalah baru mulai langsung kejar banyak ikan, banyak koral, banyak biota laut yang nggak penting. Nah, ini sering banget bikin kalian boncos di awal guys. Membuat akuarium air laut itu kudu sabar, satu persatu, bertahap, jangan langsung seabrek dimasukin. Tapi bang, gue udah pengen banget reef tank gue keren, kayak yang mahal-mahal gitu. Gak bisa bro, dia bisa sebagus gitu. Lu gak tahu aja betapa panjang prosesnya. Gue contohin punya gue nih ya. Emang gak bagus-bagus banget sih, tapi buat gue ini udah maksimal. Udah gak bisa nambah biota lagi coy. Nah buat begini aja, ikan sama koral gue masukin bertahap. Gue inget banget, awalnya gue cuma naruh anemon sama si tompel di situ. Terus pelan-pelan gue nambahin senia sama payungan. Terus karang keripik. Terakhir Jonio di sini. Ikannya juga bertahap. Masuk azure, terakhir gobi hijau. Itu semua jedanya bisa seminggu, 2 minggu guys. Plus rutin water change. Gak langsung seabrek rame-rame gue masukin. Intinya jangan langsung belanja banyak guys. Emang sih gue tahu rasanya gregetan. Ada spot kosong dikit langsung mikir, Bagus isi koral apa ya? jangan begitu. Nanti ada masalah, kita sendiri yang repot. Soalnya ketika kita masukin biota laut, itu akan terus menambah beban ekosistem. Apalagi kalau kita masukinnya serentak. Makanya nggak heran, walaupun udah cycling, tetap bisa crash. Setiap biota laut yang lagi adaptasi itu metabolismenya gede guys. Lanjut, yang kedua, ngasal ngukur salinitas. Cuma dicicipin. Oh iya, udah asin kok. Ada, kalian bisa cek video gua judulnya Bahaya Salinitas. Di situ gue bahas berapa salinitas yang ideal dan gimana cara ngukurnya. Oke, next. Yang ketiga, kasih makan berlebihan sampai ikan muntah-muntah. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan berpikir semakin sering kita kasih makan, maka ikan dan koral akan makin glowing. Gak gitu konsepnya. Yang ada amoniak naik, nitrat, fosfat, akhirnya balik nyerang biota laut kita. Yang penting sedikit-sedikit aja. 2 kali sehari menurut gue udah cukup banget kok. Yang keempat, keseringan ngoprek-ngoprek isi akuarium. Pindah sana, pindah sini, baru beres, dipindah lagi. Semakin sering kita obrak-abrik, itu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Belum lagi kalau kena pasir, debu semua bertebangan. Itu akan memicu air keruh, nutrien naik, alga meledak. Belum lagi ikan panik gara-gara batu kita angkat-angkat. Karena itu, patenkan posisi hardscape-nya dari awal. Semakin jarang kita usik, maka tank kita akan semakin stabil. Usahakan seminimal mungkin perpindahan-perpindahan batu. Yang kelima, air bening selalu jadi acuan tank udah aman. Sebenarnya ini nggak salah-salah banget, karena salah satu ciri air sehat pastinya bening. Tapi air bening belum tentu aman guys. Nah, kalau kalian patokannya bening, air keruh pun kalian filter pakai busa doang, besoknya juga jadi bening banget. Tapi untuk aman atau enggaknya, belum tentu guys. Ini sering banget jadi jebakan saat cycling. Kita lihat, wah, baru sehari airnya udah jernih banget coy. Udah bisa lah ini. Terus langsung beli ikan, beli koral, masukin ke tank. Besokannya air keruh. Karena keruh, kasih obat penjernih air. Wah, gak bisa berkata-kata lagi gua. Makin kacau. Jangan begitu ya guys. Kalau kalian mau memastikan aman atau enggak, kalian bisa pakai test kit. Kalau kalian nggak mau tes air, satu-satunya syarat kalian harus sabar cycling beneran. Bukan cuma nunggu waktu, tapi nunggu sistemnya jalan. Selama salinitas benar, nggak pakai obat sembarangan, dan cycling minimal sebulan tanpa diutak-atik, biasanya air sudah aman. Next, ganti air terlalu banyak atau nggak pernah ganti sedikit pun. Idealnya air di dalam akuarium kita ganti 10-15% seminggu
Atau kalau kalian sibuk, bisa 20-25% per 2 minggu. Intinya, reef tank itu maunya stabil guys. Bukan diganti air sekalian banyak. 10% rutin tiap minggu jauh lebih waras daripada 40% sekali sebulan. Kalau kalian ganti terlalu banyak, dampaknya bisa bikin koral stres karena parameter berubah-ubah. Yang bikin nyesek itu, kadang kita nggak sadar kalau koral kita lagi stres. Tahu-tahu udah lumer aja. Nah, kalian bisa ganti air besar jika dalam keadaan darurat saja. Misal, tank keracunan karena kita salah dosis, atau terlanjur salah kasih obat, ikan sampai megap-megap. Atau juga akuarium kita crash karena ada biota laut besar nggak ketahuan mati. Misalnya kayak anemon. Nah, itu kalian bisa ganti air langsung 50-70%. Tapi dengan syarat kalian sudah ready air laut yang matang. Jangan kalian baru bikin dari garam laut, habis itu langsung kalian pakai. Itu fatal juga. Di hobi akuarium air laut, itu bukan yang paling kaya yang menang, alias bukan pay to win, tapi yang paling sabar. Kalau kalian pengen cepet rame, cepet penuh, cepet keren, biasanya juga cepet crash. Ingat guys, kesalahan di reef tank itu bayarnya mahal. Bukan cuma ikan yang mati, tapi kantong jebol nggak karu-karuan. Kalau kalian suka dengan tips seperti ini, kalian bisa kasih like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan update seputar akuarium laut lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.